517, Epilog 1 The World of Zero, 1. Diupload oleh Baca Suara. Pemandangan panorama kosmos dapat dilihat di luar jendela hitam pekat. Aku meletakkan keningku di kaca yang dingin dan tanpa berkata apa-apa menatap dunia yang gelap itu. Saya tidak tahu berapa lama. Saya ingin melihat ke belakang, jika saya melakukannya, maka mungkin, mereka masih akan duduk di kursi mereka bahkan sekarang, jadi saya pikir. Kim Dokja akhirnya berhenti menangis. Aku tidak menangis, dasar bodoh. Dia berbohong, juga. Petik 2 titik titik. Hanya untuk berapa lama kamu akan tetap sebagai narator? Ceritanya sudah berakhir sekarang. Petik 2. Tembok keempat terkekeh. Saya merasa sedikit terdorong oleh tawa itu dan melihat lagi keluar jendela. Yang ingin saya lihat tidak lagi tercermin di kaca. Planet bumi yang dulu saya jalani telah tumbuh jauh di luar jangkauan saya. Tentu saja, itu tidak berarti saya tidak ada di sana. Keterampilan, avatar, saat ini aktif. Karena pemisahan garis dunia, koneksi ke avatar terputus. Avatar Anda akan terus menjalani hidupnya dengan egonya sendiri. Saya dari 49%. Avatar yang berlaku tidak lagi berada di bawah kendali Anda. Orang itu tidak akan pernah menyadari bahwa dia adalah seorang avatar. Dia hanya menjalani kehidupan selamanya bersama dengan teman-temannya sebagai Kim Dokja. Apakah 49%? Ya. Aku berusaha membagi 50% masing-masing, tetapi tidak berhasil. Apakah 49%? Ya. Pertanyaan yang persis sama lagi, mustahil untuk menyembunyikan apapun dari tembok keempat. Kamu sudah tahu kenapa? Ot very li keyeo. Tidak, itu persis seperti aku. Sesuatu yang bodoh, tidak dewasa, dan egois selama saat-saat penting, Kim Dokja, akan dilakukan. 2%. Angka itu adalah bukti, dan kebohongan, bahwa saya ingat teman saya jauh lebih baik daripada avatar saya. Bahkan jika tidak ada yang tahu versi diriku yang ada di sini, bahkan jika kisah para sahabat berakhir seperti itu. Tapi, paling tidak, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah melupakannya. Apakah kamu akan melakukannya? Suara lembut datang dari kereta bawah tanah yang berdentang. Saya disuguhi pemandangan interior kereta bawah tanah yang benar-benar kosong. Pegangan yang tidak ada yang dipegangnya lemas terguncang. Jangan terlalu lelah. Aku tidak. Perlahan aku mengatur napasku. Saya sudah mengalami situasi yang sama sebelumnya. Itu juga seperti ini ketika saya menjadi Raja Iblis Keselamatan, dan jatuh ke cakrawala cerita. Di satu sisi, situasi saya lebih baik daripada saat itu. Yah, aku saat ini tidak menderita hukuman meninggalkan skenario. Jika ada satu hal yang berbeda dari saat itu akan menjadi. Aku tidak akan pernah bisa bertemu teman-temanku. Petik 2. Apa aku harus tetap di dalam kereta bawah tanah ini selamanya? Aisai. Aku bertanya apakah aku bisa pergi keluar. Tembok keempat tetap diam seolah merenungkan apa yang saya tanyakan di sini, sebelum menjawab. Tidak ada konsep kecuali, akses dalam Pela C. Apa maksudmu? PC-nya adalah tempat suci. Apela CWR, Most Ancient Dream, Slaves. Setelah saya mendengar itu, mulai perlahan saya sadar. Setiap garis dunia yang terkait dengan cara bertahan hidup adalah impian paling kuno. Semua dunia adalah mimpi yang diberikan kehidupan di tempat ini. Bersamaan dengan Flash, semua jendela subway diubah menjadi layar tampilan. Pada awalnya, saya mengira mereka untuk iklan tas yang dipasang di area khusus dalam jaringan kereta bawah tanah. Adegan dari berbagai skenario mengalir melewati jendela. Tentu saja, tidak mungkin saya hanya melihat iklan. Cucu. Migrain yang tidak jelas menyerang saya. Pemandangan garis-garis dunia yang tersebar di seluruh alam semesta sekarang mengalir. Baru pada saat itulah saya mendapatkan apresiasi baru tentang keberadaan seperti apa yang telah saya jadikan. Dia sekarang menjadi mimpi paling kuno. Langkah goyahku membawaku lebih dekat ke jendela. Layarnya bergetar lembut seperti permukaan air, terlihat cukup rapuh hingga bisa pecah kapan saja aku mau. Kim Dokja takut. Saya tidak membutuhkan seseorang untuk memberi tahu saya. Setiap kisah di dunia ini ada hanya karena pembaca membacanya. Jika dia tidak menonton, dunia akan berhenti. Menatap dunia dan bermimpi tanpa henti. Ini adalah beban yang harus ditanggung oleh impian kuno. Perlahan aku menutup mata. Inilah yang saya pilih. Dan jelas, bisa menonton jauh lebih baik daripada tidak bisa menonton. Dan di atas itu adalah hal yang sama seperti saya telah menjadi konstelasi pamungkas yang dapat mengintip pada setiap garis dunia di luar sana. Jadi, tembok keempat. Apa? Impian paling kuno, bertindak seperti rasi bintang, bukan? Di bawah kedok, konstelasi, impian kuno-kuno, sebelumnya mengirim pesan selama pergantian regresi yang saya jalani. Meskipun tindakan bawah sadar seorang anak yang tidak tahu apa-apa, tidak ada yang menyangkal fakta bahwa namun, suatu tindakan mengganggu sistem. Benar. Lalu, bagaimana dengan aku yang terhubung ke garis dunia tempat aku tinggal sebagai rasi bintang? Inkia tinta apakah akan menjadi mungkin? Ini bukan. Tidak pro masalah possibility atau not.
Aku merenungkan apa artinya itu sebentar, sebelum menggigit bibirku, keras. Petik 2. Benar, aku seharusnya tidak melakukan itu. Saya mengerti. Saya ingat semua kesulitan teman saya dan saya harus mengalami untuk mencapai kesimpulan ini. Kami berjuang untuk menghilangkan rasi bintang, dan menghapus sistem. Dan kami berhasil. Tetapi bagi saya untuk menghidupkan kembali setelah sampai sejauh ini, sekarang itu akan. Luckily kamu tidak bisa event jika kamu mau tua. Kenapa tidak? Saya, impian paling kuno, sekarang, bukan. Jika saya membayangkannya, itu akan menjadi kenyataan, bukan. Petik 2. Kita tidak bisa mengendalikannya hanya dengan memastikan bahwa, impian paling kuno. Spark menari dengan lembut bersama dengan, Su Cucut. Tampaknya, aku, saat ini tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan, impian paling kuno, untuk mempengaruhi. Ye masteri kami atas Dr. Im tidak enoh. Titik. Seperti yang saya pikirkan, jika itu semudah itu untuk dikendalikan, maka itu tidak akan disebut mimpi di tempat pertama. Saya tidak tahu kapan itu mungkin, tetapi setidaknya untuk saat ini, saya tidak bisa melakukannya. Saya mengunyah bibir saya sebentar, sebelum melanjutkan. Dalam hal itu, bagaimana kalau hanya menonton? Petik 2. Saat itu, sesuatu dalam diriku bergoyang. Batin, saya, yang tidak bisa saya kendalikan, saya merasakan alam bawah sadar yang begitu besar ini berakar jauh di dalam diri saya. Alam bawah sadar ini meluas hingga ke garis dunia lain, dan melalui akar-akar ini, mulai menarik kisah-kisah dunia ini. Visi saya menjadi gelap, kemudian pemandangan garis dunia menyebar seperti kaleidoskop. Itu adalah pandangan dunia yang sangat dia lewatkan. Saya pikir saya melihat cahaya jauh dari kompleks industri. Kemudian, saya melihat punggung teman saya menuju ke sana. Tidak ada bayangan kegelapan yang bisa dimata-matai pada ekspresi mereka. Di tengah-tengah kelompok ketika mereka berjalan bahu-membahu adalah Kim Dok-ja lain, mengenakan mantel putih. Saya sudah tahu. Meskipun saya tahu. Jantungku berdegup kencang, napasku semakin dangkal, lebih cepat. Aku terengah-engah dan berteriak. Aku menahan sensasi muntah yang muncul, menggelengkan kepalaku, dan membuka mataku. Ketika saya merasakan lantai sambil berenang dalam pusing, saya menyadari bahwa saya adalah satu-satunya di dalam kereta bawah tanah. Apa yang salah? Apakah kamu tidak mau apa? Saya memang ingin menonton. Wajah bahagia mereka, ekspresi mereka akhirnya melarikan diri dari neraka skenario. Saya ingin membaca cerita yang sangat ingin saya lihat. Namun, saya tidak bisa. Jika saya melakukannya, maka tanpa ragu, saya ingin kembali. Petik 2 titik. Aku harus melihatnya, kan? Jika tidak, dunia tidak akan bergerak maju, kan? Petik 2. Ye or already watching. Apa? Subconsciousness adalah bagian dari consciousness. Anda juga dapat melihat apa yang ada di garis dunia. Dalam hal itu, tidak perlu lagi untuk menyebut kita, dinding keempat berbicara seolah menghiburku. Deon Hiv untuk melakukan whiting. Anda harus kembali ke Subsidious Lee dan Iwei. Saya hanya bisa menutup mata dan melupakan segalanya. Tidak apa-apa menikmati diriku dalam mimpi itu seperti anak yang murni dan polos tanpa rasa bersalah yang memberatkanku. Tembok keempat memberitahu saya bahwa sama sekali tidak ada alasan untuk merenungkan tragedi sekali lagi dan terluka dalam prosesnya. Namun, Kim Dok-ja bukan anak-anak. Aku tidak bisa melakukan itu, kata saya, sambil menyeka keringat dingin. Semua garis dunia ini adalah dosa saya. Saya menciptakan mereka, dan saya menghancurkan mereka. Aku harus melihat mereka. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk menebus mereka. Ketika saya perlahan bangkit kembali, garis-garis dunia muncul di jendela. Garis dunia yang tak terhitung jumlahnya dari cara bertahan hidup, tragedi seseorang, yang menjadi kenyataan karena saya telah membacanya, sekarang sedang dipajang di sana. Titik. Mungkin, ada sesuatu yang harus saya lihat terlebih dahulu sebelum melihat kisah-kisah teman saya. Seolah sudah tahu itu, tembok keempat menyapa saya. Kami akan sangat membantu, Kim Dok-ja. Saya yakin itu akan terjadi. Aku balas tersenyum. Jangan khawatir, saya bisa melakukan ini dengan benar. Ini adalah kisah yang paling saya sukai, Anda tahu. Saya tahu saya pasti bisa menontonnya sampai hari kematian saya dan tidak merasa muak dengannya. Petik 2. Tapi kamu tahu bagaimana cara memakan makanan yang kamu miliki. Jika itu terjadi, aku berbicara sambil meraih ke arah adegan yang muncul di layar. Itu akan menjadi harga yang harus saya bayar. Perlahan-lahan saya menekan kaca, dan sidik jari saya terukir di layar. Dunia sekarang menerima pandanganmu. Garis dunia telah menerima kekuatan kehidupan dari kesadaranmu. Ketika saya membuka kembali mata saya, tubuh saya melayang di lantai, kira-kira setinggi tangan. Rasanya seperti memiliki pengalaman keluar dari tubuh. Saya dikejutkan oleh kesibukan di dekatnya dan melihat sekeliling untuk menemukan kerumunan orang. Mereka berjalan tepat ke saya dan melewati saya seolah-olah saya tidak terlihat oleh mereka. Setiap wajah lelah ini milik para pekerja kantoran dalam perjalanan pulang. Tempat ini. Aku mengamati sekelilingku dan melihat warna oranye yang menunjukkan garis ketiga subway. Cukup mengejutkan, saya mendapati diri saya melayang di atas platform kereta bawah tanah.
Waktu saat ini dan semua jenis informasi terkait kereta bawah tanah ditampilkan pada layar LED yang dipasang di langit-langit. Jam 7:05 malam. Tepat 5 menit sebelum awal skenario. Tak lama kemudian, kereta yang menuju stasiun Bulguang tiba bersamaan dengan pengumuman yang berisik. Orang-orang menaiki kereta satu per satu. Aku akan menghentikan mereka kalau saja aku bisa. Namun, tidak ada yang akan berubah bahkan jika saya melakukannya. Skenarionya akan mulai terlepas dari di mana Anda berada. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah naik ke atas kereta bersama mereka dan menyaksikan semua tragedi ini terjadi. Dan wajah Kim Dokja sangat akrab dengannya ada di sana. Kereta Bulguang Station nomor 3434, nomor mobil 3707. Seorang pria linglung menatap keluar jendela subway ada di sana. Setelah mengamati wajahnya sebentar, akhirnya aku menyeringai. Ketika saya memikirkannya, itu cukup jelas. Pada akhirnya, semua garis dunia ini diulangi melalui regresi satu orang. Jadi, sudah jelas bahwa saya akan bertemu dengan orang bodoh ini di awal cerita. Protagonis dunia ini. Jelas sekali, Yu Jung Hyuk gagal merasakan kehadiranku. Tidak, tatapannya yang tidak tertarik tetap terkunci di luar kereta bawah tanah, pikirannya saat ini tenggelam dalam pikirannya. Wajah yang tetap tenang bahkan ketika tahu bahwa skenario akan segera dimulai, saya tidak punya pilihan selain terkesan dengan itu. Titik. Kamu benar-benar pria yang luar biasa, bukan? Saya sudah menyaksikan akhir skenario, tetapi kulit saya masih bergetar hanya dengan memasuki kembali adegan ini. Namun, Anda berhasil bertahan saat-saat ini puluhan, ratusan kali. Kereta bawah tanah yang berhenti mulai bergerak dan waktu mengalir ke depan sekali lagi. Hal itu harus segera dimulai, jika pengetahuan saya bermanfaat bagi saya. Selama belokan ketiga, Yu Jung Hyuk akan mulai dengan membunuh semua orang di dalam mobil kereta bawah tanah ini. Saya ingat awal belokan ketiga yang saya tahu. Saya tidak yakin regresi mana yang berubah, tetapi awalnya tidak akan jauh berbeda dari itu. Perlahan-lahan aku mengamati sekeliling dan melihat seorang lelaki bertingkah mencurigakan di pintu keluar. Beberapa orang mengalihkan pandangan mereka kepada pria itu setelah mendengar omelannya yang sebentar-sebentar. Pria yang membawa ekspresi bengkok terkikik dan melihat sekeliling, lalu tiba-tiba, mengeluarkan bom rakitan dan korek api. Pada hari ketika paywall dimulai, ada seorang lelaki tertentu yang mengendarai mobil subway yang sama nomor 3707 sebagai Yu Jung Hyuk. Apa itu? Boom. Teroris kereta bawah tanah, Choi Han-gyu. Kerumunan yang terkejut berteriak dan mundur. Orang-orang ketakutan setelah menyaksikan percikan api meledak dari tangan pria itu dan berdiri dari kursi mereka, menyebabkan pemandangan menjadi kacau. Adapun Yu Jung Hyuk, dia diam-diam menatap pria itu. Hei, apa yang kau lakukan? Cepat dan renggut itu. Menurut alur cerita yang saya tahu, Yu Jung Hyuk seharusnya menekan Choi Han-gyu saat mereka naik ke kereta bawah tanah dan mengambil bom itu. Namun, dia belum melakukan itu. Kenapa ini? Ekspresi Yu Jung Hyuk, yang saya pikir adalah ketenangan yang dipersonifikasikan, sekarang pucat pasi karena ketakutan. Saat itulah, bagian dalam kereta menjadi gelap bersama dengan suara melengking. Jeritan orang berubah menjadi tangisan sedih ketika mereka menyaksikan nyala api menyala dalam kegelapan. Ada yang salah di sini. Kenapa Yu Jung Hyuk tidak bergerak? Tunggu sebentar, mungkinkah ini? Pukul 19. Dan kemudian, sebagai centang, kebisingan bergema, aturan dunia berubah. Masa layanan gratis dari sistem planet No. 8612 telah menyimpulkan. Skenario utama telah dimulai. Nyala api menyala oleh teroris yang menerangi wajah Yu Jung Hyuk dengan cerah, matanya gemetar ketakutan. Dia berdiri di sana, tidak dapat melakukan apapun. Saya juga jatuh dalam kepanikan. Halaman-halaman Ways of Survival mulai membalik di kepalaku. Titik. Hanya giliran regresi yang mana ini? Apakah ini sekitar 900, ketika dia kehilangan akal sehatnya? Atau sekitar 1200? Selama giliran regresi mana yang setengah cerdas ini Yu Jung Hyuk? Saluran tanda pagar B7623 telah dibuka. Rasi bintang sedang masuk. Titik-titik petik 2. Kerumunan mulai berlari menuju mobil kereta berikutnya, menjauh dari sosok teroris yang memegangi peledak ketika mata pria itu menatap tajam ke sekeliling. Sangat sedikit konstelasi tertarik pada inkarnasi, Choi Han-gyu. Dan Yu Jung Hyuk masih berdiri di tempat yang sama. Yang saya tahu tidak akan pernah bereaksi seperti ini. Tidak, Yu Jung Hyuk adalah seseorang yang akan menggunakan kecakapan memainkan pertunjukan yang sempurna untuk menekan situasi sejak awal. Tapi sekarang, dia membuat wajah bodoh yang belum pernah kulihat sebelumnya di bawah ancaman teroris. Satu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tidak pernah dilihat. Rasanya seperti ada sambaran petir di kepala saya. Jadi, begitulah, jalan cerita ini. Halaman yang tak terhitung jumlahnya terbalik di kepalaku, sebelum buku itu sendiri ditutup. Ini adalah giliran regresi yang diperlakukan tidak lebih dari kenangan yang berlalu kembali di cara bertahan hidup. Beberapa kisah sebenarnya akan dimulai dari saat yang tidak ditulis. Tolong, jangan bunuh aku. Aoh.
Kisah ini adalah awal yang tidak diketahui dari cara bertahan hidup. Garis dunia ini adalah yang tidak bisa saya baca, giliran ke 0 Yu Jung Hyok. Sirip.